Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa channel YouTube sekalian, kita ketemu lagi di channel ini ya. Kita akan melanjutkan membaca kitab dari kitab-kitab yang pernah saya pelajari dulu, dan mungkin di channel ini ada siswa-siswi saya yang melihat ya, semoga bisa membawa manfaat untuk kalian. Nah, ini kita akan lanjut pada pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim ya, kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji untuk para pencari ilmu. Di sini dijelaskan bagaimana cara mencari ilmu yang baik gitu ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang niat daripada mencari ilmu itu harus seperti apa. Karena segala sesuatu harus diniatkan dengan baik. Bahkan di video sebelumnya dijelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan dunia itu bisa bernilai akhirat ketika kita meniatkannya dengan niat yang baik. Dan begitu pula sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan akhirat itu bisa menjadi buruk ya. Jadi bernilai pekerjaan dunia ketika niatnya adalah buruk gitu ya. Termasuk mencari ilmu ya, tentu mencari ilmu adalah satu pekerjaan yang orientasinya akhirat, tapi ketika kita niatkan untuk sesuatu yang salah, maka nanti akan terjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Wayam bagi ayan wiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirah wa izalatil jahli an nafsihi gitu ya. Ini kalimat lanjutan dari bab niat di kitab Ta'limul Muta'allim. Dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Niat ini sebagai suruh libayani kaifiyatin niyah gitu ya. Ini adalah bagaimana jalannya untuk menjelaskan tentang niat itu sendiri gitu ya. Jadi seharusnya niatnya itu seperti apa, karena mengingat di video sebelumnya kita jelaskan bahwa innamal a'malu binniyat bi talabil ilmi ridallahi ta'ala ya. Maksudnya adalah yaqsudu bi ta'allumil ilma ya, bi ta'allumil ilma tahsilu ridallahi ta'ala. Jadi maksud Imam Az-Zarnuji ini adalah bahwa mencari ilmu itu harus diniatkan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atau kalau di bahasa Indonesia kan ridho itu kurang lebih rela lah ya. Jadi kerelaan atau Allah senang dengan kita gitu ya, supaya jadi kita belajar supaya Allah senang dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dengan ilmu itu manusia berbeda dengan hewan. Dengan ilmu juga manusia bisa mengenal Tuhannya. Karena kita berusaha mengenal Tuhan kita. Ketika kita mengenalinya, maka Allah akan ridho, akan rela, akan senang kepada kita. Jadi mencari ilmu itu niatnya pertama adalah untuk ridhollahi ta'ala. Jadi hanya berharap kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baru setelah itu wadarul akhirah, ai dukhulil jannah. Nah, orientasi atau niat yang berikutnya baru kita berharap masuk surga dengan ilmu tersebut gitu ya. Wa izalatul jahli an nafsihi, dan izalah menghilangkan ya, menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari si pencari ilmu. Jadi niat mencari ilmu itu pertama harus untuk
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian semoga dengan mencari ilmu itu juga bisa membawa kita kepada ganjaran akhirat, yaitu berupa surga. Dan tentunya dengan mencari ilmu kita juga harus meniatkan supaya kita menghilangkan kebodohan dalam diri kita, ya. Bita'allumi, gitu kata Syekh Ibrahim bin Ismail. Wa an sairil juhal bita'limihim al ilma, kata penjelasnya, ya. Jadi selain menghilangkan kebodohan dalam diri pencari ilmu, gitu, ketika kita mencari ilmu kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, selain menghilangkan kebodohan juga harus seyogianya, sebaiknya itu diniatkan untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan lainnya. Artinya apa? Dengan cara apa menghilangkan kebodohan lainnya? Yaitu dengan cara mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, gitu ya. Kalau untuk menghafal Quran ini mungkin hadis yang cukup populer, ya. Pernah mungkin kalian mendengar khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ilmu pun seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu tidak boleh kita simpan sendiri, tapi harus di-share kepada orang lain, gitu, supaya orang juga tidak bodoh, gitu ya. Jadi orang yang bodoh pun menjadi tahu, menjadi berilmu. Makanya salah satu ancaman Rasulullah itu adalah larangan atas menyembunyikan ilmu, ya. Ada murkanya Allah lah untuk mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu. Wa ihya iddin. Jadi dengan izalatul jahli tadi, dengan menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan dalam diri orang-orang lain sekitar kita yang bisa kita ajarkan pengetahuan kita, itu juga akan menghidupkan agama, gitu ya, menghidupkan agama. Fa ibqa'il Islam fa inna baqa'il Islam bil ilmi wala yasihhu zuhda wat taqwa ma'al jahli, gitu ya. Dan juga dengan menghidupkan dengan ilmu tersebut, dengan menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kita akan menghidupkan agama, juga mengekalkan lah, ya, istilahnya ini dalam bahasanya wa ibqa, dan mengekalkan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai keislaman, karena nilai-nilai keislaman itu tidak bisa, la yasihu, tidak sah, gitu ya, tidak sahih, gitu ya, hanya dengan zuhud dan takwa, hanya dengan zuhud dan takwa yang dibersamai dengan kebodohan, gitu ya. Jadi sezuhud apapun kita, ya, setakwa apapun kita, ya, kalaupun takwa kan kata Nabi at-taqwa hahuna. Nah, takwa itu di dalam hati manusia. Mungkin tidak ada yang tahu lah. Tapi zuhud itu kan bisa terlihat dari bagaimana perilakunya, gitu ya. Menghindari hubud dunia, menghindari kecintaan terhadap dunia. Tapi hal tersebut tidak cukup kalau itu dilakukan atas dasar kebodohan. Jadi takwa dan zuhud itu tidak akan bisa melanggengkan Islam jika pelaku takwa dan zuhudnya itu juga tidak mengerti, gitu, tentang ilmu takwa, tentang ilmu zuhud, gitu ya. Jadi harus dilaksanakan dengan dasarnya adalah ilmu, baru setelah itu kita mencapai kepada derajat ketakwaan, kezuhudan, kesalehan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sebuah syair, ya. Wa ansada Syekh Al-Imam Al-Ajalli Burhanuddin Shahibul Hidayah, ya, dan telah wa ansyada itu mendendangkan, ya, bisa diartikan seperti itu, melagukan atau mensyairkan, Syekh Imam Al-Ajalli Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik hidayah, gitu ya. Sya'ron li ba'dihim, sebuah syair untuk sebagian golongan masyayikh ini atau sebagian ulama. Kata beliau, syairnya itu berbunyi, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassak, ya. Jadi fasadun kabirun, kerusakan yang sangat besar adalah al-alim, seorang yang berilmu, ya, seorang yang berilmu,
Al-mutahatik ya, al-mutahatik itu di sini diartikan la yubali ayat tahat tahataka ya, ya ayatahatika mungkin gitu, wayam zaku sirrohu, artinya tidak peduli dengan kerahasiaan dirinya, menyobek kerahasiaan dirinya. Nah, itu secara bahasanya. Kemudian di syarahnya kemudian dijelaskan, wal alimul mutahattiku huwa alladzi yaf'alu khilafas syar'i minal af'alir radiati wala yubali ayyaftadhiha. Oke, itu ya. Jadi al-alim al-mutahatik adalah seorang yang berilmu kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat daripada pekerjaan-pekerjaan yang buruk gitu ya. Artinya dia melakukan suatu pekerjaan yang buruk yang mana hal-hal tersebut, pekerjaan-pekerjaannya tersebut atau kelakuannya itu melanggar ketentuan syariat. Wala yubali ayyaftadiha, dan dia tidak peduli eh, kelakuannya itu diketahui oleh orang lainnya. Ayyaftadiha ini bisa diartikan istaharo atau masyhur atau terkenal. Jadi al-alim al-mutahatik artinya adalah seseorang yang berilmu, yang memiliki ilmu kemudian melakukan satu perbuatan yang buruk yang menyimpang dari syariat, tapi dia tidak peduli kalau itu diketahui oleh banyak orang, artinya udah nggak tahu malu lah ya. Seorang yang alim yang tidak tahu malu itu sangat berbahaya, kata Imam Al-Ajali Burhanuddin ya. Jadi kenapa orang yang berilmu tapi tidak tahu malu itu bisa merusak atau bisa menyebabkan kerusakan yang besar? Di sini disebutkan li'annahu yarahul juhal fayaghtaru nabihi fayadillu wa yadilluhum fayadillu wa yudilluhum gitu ya, fayadillu wa yudilluhum. Kenapa seorang yang berilmu tapi tidak tahu malu, apalagi ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya melanggar syariat Islam? Ini karena orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak ngerti itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu, kemudian mereka akan ragu gitu ya dengan ilmunya, atau mungkin dengan ilmunya lah di sini ya, atau dengan orangnya gitu. Fayaghtaruna bihi, fayaghtaruna, oh maaf, bukan ragu ya, berarti mereka eh, tertipu lah ya, tertipu dengan kelakuan orang yang berilmu itu, tertipu dengan kelakuan berilmu tapi tidak tahu malu. Kemudian si orang yang berilmu itu aslinya tersesat gitu, yadillu wa yudilluhum, dan bisa menyesatkan orang-orang yang bodoh itu tadi. Jadi itu bahayanya orang yang berilmu dan tidak tahu malu gitu ya. Al-mutahatik, al-alim al-mutahatik. Kemudian wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, dan lebih besar daripada itu adalah seorang yang jahil al-mutanassik ya. Di sini disebutkan apa itu jahil mutanassik? Eh, Muta'abbidun ya, atau seseorang yang rajin ibadah gitu ya. Wal jahil mutanassik huwa, jangan dibaca hanya sampai muta'abbidnya ya. Wal jahil mutanassik wa, dan orang-orang yang disebut dimaksud itu adalah yang jahil mutanasik wa al muqallidu fi mu'taqidihi al jahil fi af'alihi wa aqwalihi la ya'rifu sihhatuha wa fasaduha gitu ya. Nah, disebut orang yang jahil, orang yang bodoh, orang al jahil al mutanasik itu adalah orang yang taklid ya, muqallid, muqallid ya kayaknya dibacanya. Taklid atau orang yang ikut-ikutan gitu ya, tanpa ikut-ikutan dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal fikihnya gitu ya, tanpa dia tahu benar atau salahnya dari apa yang dia ikuti tersebut gitu ya. Fi af'alihi wa aqwalihi gitu ya. Jadi baik itu dalam perkataannya ataupun dalam perbuatannya. Nah, dua kategori ini kata Imam Al-Ajali Burhanuddin ini berbahaya dan bisa sangat merusak ya. Di sini disebutkan huma fitnatun fil alamina azimah gitu ya. Jadi dua orang ini adalah fitnah, fitnah yang sangat agung gitu ya, yang sangat besar gitu ya, atau bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Liman bihima
fi dinihi yatamassak. Nah, gitu ya. Jadi eh, kalau kalau ada orang yang eh, kalau ada orang yang jahil al-mutanasik dan alim al-mutahatik gitu ya, orang yang alim tapi tidak tahu malu, dan orang yang bodoh tapi ibadahnya ikut-ikutan atau dalam hal kezuhudannya ikut-ikutan, itu kalau diikutin akan menjadi sesuatu fitnatun azimah tadi. Jadi fitnah yang sangat besar, itu sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia lah ya, atau paling tidak umat beragama Islam. Itu makanya perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, niat dari belajar yang baik harusnya adalah wayanwiya bihi asyukru ala nikmatil akli wasihhatil badan gitu ya. Jadi seyogianya orang yang menuntut ilmu juga diniatkan untuk bersyukur atas kenikmatan akal dan kesehatan atas badan. Jadi kan orang yang menuntut ilmu itu tidak mungkin orang yang memiliki, kalau sekarang orang bilangnya adalah orang dengan gangguan jiwa gitu, atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ gitu ya, atau gangguan kesehatan mental. Juga tidak mungkin orang sakit menuntut ilmu gitu, karena tidak 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 memungkinkan secara jasmaniahnya gitu untuk bisa menuntut ilmu karena dia sedang sakit. Nah, menuntut ilmu itu sebaiknya juga diniatkan itu merupakan rasa syukur kita atas karunia Allah berupa akal sehat ya, dan badan yang sehat. Dengan seperti itu, ketika kita berniat bersyukur untuk atas akal dan badan sehat dengan cara menuntut ilmu, dan pada outputnya adalah mengenal Allah, maka nikmat-nikmat Allah akan berdatangan lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu niat bagi para pencari ilmu ya, yang seharusnya diterapkan oleh semua orang yang mencari ilmu. Yang pertama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah ridho, setelah Allah cinta kepada kita, maka mendapatkan surga itu menjadi sangat mudah. Makanya selanjutnya adalah ridho taala wa darul akhirah di sini ya, wa darul akhirah. Dan selain itu, niat yang kemudian harus ditanamkan dalam diri para pencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan dalam dirinya, juga di diri orang lain. Artinya dia harus mengakui kebodohan dirinya, makanya dia mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, dia ingin mendapatkan ridho Allah, ingin semakin dekat dengan Allah. Dan setelah dia tahu ilmunya, dia menyebarluaskannya itu supaya ilmu tersebut bisa diketahui oleh orang lain gitu ya. Jadi tidak disembunyikan, dan dengan sendirinya nanti kebodohan akan hilang, akan defisit gitu. Yang banyak adalah kealiman ya, kealiman atau keilmuan itu sendiri. Dan setelah berilmu ya tentu nanti di sini dijelaskan tadi ya, seorang yang berilmu nanti tidak boleh menjadi seorang al-alim al-mutahatik ya, dan orang bodoh pun jangan sampai mutanasik, jangan sampai ikut-ikutan. Dan niat berikutnya ya tadi adalah ridho Allah, kemudian menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan semua orang. Yang terakhir adalah niat bersyukur atas nikmat Allah berupa akal dan badan sehat, supaya ilmu yang yang kita dapatkan menjadi ilmu yang nafi atau ilmu yang bermanfaat. Baik, itu saja pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama para siswa-siswi yang saya ajar yang saat ini masih melakukan pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.